Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, alhamdulillah mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi bersama saya Siti Jamila dan kali ini kita masih dalam pembahasan 34 bakat ya. Dan kali ini kita akan membahas bakat developer. Apa itu bakat developer? Nah, jika seseorang, gambaran sederhananya, jika seseorang memiliki bakat ini, bakat developer ini, dia akan terlihat sebagai seorang pribadi yang senang mengembangkan orang lain. Dia senang membantu orang lain dalam belajar. Lalu dia tertarik untuk mempelajari tentang potensi orang lain. Sehingga gambaran yang paling jelas itu seseorang yang memiliki bakat developer itu biasanya senang mendidik orang lain gitu, membantu, menemani proses belajar orang gitu ya. Nah, kemudian apa sih potensi kekuatan yang mungkin muncul pada orang yang memiliki bakat developer? Lalu kombinasi bakat apa yang terlihat gitu ya. Nah, teman-teman, dalam bakat developer ini, itu ada beberapa potensi kekuatan yang muncul ya. Di antaranya apa? Di antaranya adalah teaching, mengajar. Kemudian apa lagi? Ada coaching. Ini juga terlihat. Nah, teaching kemudian coaching ya. Kedua potensi kekuatan ini atau aktivitas ini itu akan sangat optimal ketika dia berkombinasi dengan bakat communication. Mampu mendampingi orang belajar menjadi as a trainer gitu ya, as a teacher, as a coach gitu. Nah, dia bisa membahasakan apa yang ingin dia sampaikan itu dengan mudah karena dia punya bakat communication. Nah, itu ya kombinasi bakat yang sangat bagus ya dalam profesi sebagai pendidik. Kemudian ada lagi ya, advising. Advising ini aktivitas yang di dalamnya itu ada memberikan nasihat gitu ya. Semacam mungkin posisinya sebagai orang tua dan anak gitu atau misalnya biasanya posisinya itu ada di atas kemudian ada yang di bawah atau paling tidak dari sisi usia gitu, dari sisi pengalaman juga bisa. Gitu. Advising ini kombinasi bakat yang muncul itu jika seseorang memiliki bakat developer dengan connectedness. Kemudian ada lagi ya, consulting. Consulting ini bila bakat developer berkombinasi dengan bakat tentu konsultasinya ini consultingnya tergantung ya. Kalau misalnya di bidang pengembangan ya, itu juga akan sangat bagus kalau misalnya dia didukung oleh bakat individualization sehingga dia bisa melihat ya, coaching demikian juga ya. Dia bisa melihat potensi orang, apa yang dibutuhkan. Karena dia bisa mencermati karakter-karakter unik yang ada pada diri seseorang. Itu ya teman-teman untuk potensi kekuatan dan kombinasi bakat. Lalu apa saja tipe kekuatan yang muncul bagi bakat developer ini? Nah, kita bisa lihat ya dari teaching, dari kemudian muncul tipe kekuatan sebagai edukator, pendidik, tenaga pendidik. Kemudian apalagi? Ada mentor. Ya, dia sebagai mentor. Kemudian bisa juga sebagai coach. Sebagai pelatih atau trainer ya. Kemudian ada konselor. Konselor memberikan konseling ya.
teman-teman. Itu profesi-profesi yang sangat dibutuhkan bakat developer. Balik lagi tadi, bakat developer itu adalah senang mengembangkan orang lain, memajukan orang lain, mendampingi orang lain dalam proses belajarnya. Oke, mungkin teman-teman ada yang memiliki bakat ini ya, bisa jadi. Bisa diperiksa. Kemudian contoh peran atau profesi yang membutuhkan bakat developer, apa saja? Pertama, konselor. Konselor misalnya bidang keluarga, atau konselor di bidang apa saja ya, kalau di sekolah itu juga ada ya, profesi sebagai konselor atau guru BP mungkin gitu ya. Oke. Kemudian ada psikolog ya teman-teman, ada guru. Guru ini bisa guru apa saja, bisa guru mulai dari guru TK sampai di perguruan tinggi, dosen ya. Kemudian trainer pengembangan SDM. Ini juga sangat dibutuhkan bakat developer. Bagaimana kalau misalnya dia nggak punya bakat developer? Kemungkinan bisa sebagai tenaga pendidik, tapi bukan tidak mungkin dia rentan stres gitu ya, rentan tertekan, rentan merasa lelah, dan sayang sekali dalam beberapa hal dan mungkin sering kita jumpai orang-orang yang melakukan profesi tertentu dan itu tidak didukung oleh bakat yang dia miliki ya, bakat kuatnya, itu mungkin akan bisa melakukan hal tersebut gitu, aktivitasnya dalam profesinya, tetapi bisa jadi dia akan mudah lelah, secara psikologis juga bisa jadi itu juga mungkin akan sedikit banyak terganggu begitu. Jadi memang paling baik kita memilih profesi yang sesuai dengan dorongan bakat kita. Bagaimana cara menemukannya? Itu butuh proses. Dengan mengenal talent mapping sangat membantu. Itu ya kira-kira teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait dengan bakat developer ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akan melanjutkan dalam pembahasan bakat berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.